Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa semuanya diberkahi, dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak lepas dari pertolongan, taufik serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita, mengizinkan kita untuk bersua sejenak melalui insyaallah TV yang diberkahi oleh Allah dan radio yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu TV dan Radio Roja. Kita doakan semoga semua kru di sana dan juga semua kegiatan-kegiatan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa masyaallah kita apresiasi subhanallah TV dan Radio Roja senantiasa menebarkan sumber kebaikan, menebarkan keberkahan, menebarkan cahaya iman dan ilmu dan iman. Hafizakumullahu jami'an. Sekali lagi semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur tentunya alhamdulillah semua kebaikan yang tercurah kepada kita tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat di atas seluruh nikmat, setelah nikmat tentunya Islam dan iman, adalah nikmat senantiasa terus dimudahkannya kita talabul ilmi. Ya, mencari dan meraih ilmu yang manfaat yang merupakan imam. Ilmu adalah imam, penuntun, petunjuk, pembawa kita kepada perkara kebaikan dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan al-ilmu imamul amal. Ya, wal amalu tabi'un lah. Bahwasanya ilmu itu adalah imam untuk segala aktivitas perbuatan kita. Baik aktivitas perbuatan dunia, terlebih-lebih aktivitas yaitu perbuatan agama dan akhirat. Tidak akan baik dan tidak akan sempurna. Ya, aktivitas kita di dunia, baik urusan dunia maupun urusan agama dan akhirat, kecuali apabila ya dituntun dengan ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala, ilmu din, ilmu syariah, ilmu yang bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, talabul ilmi sesuatu yang darurat dan sangat darurat. Kesesatan ya dan hidayah ini tergantung dengan ilmu. Orang yang hidup di atas ilmu insyaallah akan mudah baginya jalan hidayah, nampak baginya jalan hidayah.
Dan sebaliknya apabila seorang jauh dari ilmu, maka subhanallah yang terjadi kesesatan dan kesesatan. Oleh karena itu subhanallah akhi, standar kebaikan seorang hamba tidak diragukan adalah ketika dia memiliki kekuatan ilmu. Ilmu yang manfaat, ilmu yang sahih, yang bersumber dari sumber aslinya, yang datang dari Allah melalui Al-Quran. Begitu juga sunnah Nabi SAW, hadis-hadis dan tuntunan Rasulullah SAW. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, begitu ultimatum atau kabar gembira Nabi SAW. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah menghendakinya dia menjadi orang yang baik. Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu fid din. Allah akan memahamkan dia agama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat. Nah, sebelum barangkali lebih jauh kita kembali membahas buku yang bertemakan hati yang mentauhidkan Allah. Barangkali subhanallah kita mengingatkan kepada kaum muslimin keberadaan kita di hari-hari ini, ya, di hari-hari awal, di hari-hari yaitu bulan di antara bulan-bulan haram, ya. Dan ini awal bulan di antara bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah. Setelah itu nanti Dzulhijjah. Lalu setelahnya nanti Muharram. Ya. Dan di sana ada yang satu, yang keempat berada antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu Rajab. Ya, bulan Rajab. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirkanlah keadaan kita di bulan-bulan haram ini, akhi. Jangan sampai lupa, ya. Jangan sampai luput. Tentunya Allah istimewakan bulan-bulan ini karena ada perbedaan. Karena ada keistimewaan khusus. Karena ada keutamaan yang ya dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah umumkan ya tentang keharaman bulan-bulan ini dalam Al-Qur'an, dalam surat ya At-Taubah Allah katakan, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya hitungan bulan ada 12 dalam ketetapan Allah dalam satu tahun. Yauma khalaqas samawati wal arda, dari mulai hal itu, dari mulai penciptaan, dari awal penciptaan langit dan bumi. Ya, minha kata Allah, di antara yang 12 tersebut arba'. Subhanallah, Allah dengan rinci dan Allah dengan ya hitungan Allah jelaskan. Arba'ah. Apa arba'ah? 4. Minha arba'atun hurum. Ya, di antara yang 12 itu ada 4 diistimewakan, dikhususkan oleh Allah, yang dikenal dengan ya yaitu bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram, bulan suci. Ya, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Maka kata Allah, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka jangan sekali-kali kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Subhanallah, akhi. Bukankah zalim di setiap bulan kita dilarang? Ya. Nah, kita zalim di setiap bulan dilarang, tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala larang melakukan kezaliman di bulan-bulan ini. Kezaliman baik dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib. Naam, melalaikan perintah-perintah Allah yang wajib. Ya. Maka kalau ada perintah di hari ini yang dilalaikan, dosanya lebih besar. Ya, dosanya lebih besar. Na'am ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ada seseorang meninggalkan salat di bulan Muharram, di bulan haram. Na'am, ada seseorang misalkan meninggalkan jilbab, seorang wanita tidak membungkus tubuh auratnya dengan jilbabnya. Ya. Meninggalkan yaitu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kezaliman. Atau melakukan perbuatan haram dan maksiat. Ya, dari maksiat baik yang besar
bahkan maksiat terbesar, ya, ataupun maksiat-maksiat yang dianggap kecil, maka secara khusus dosanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan dosa. Oleh karena itu hati-hati subhanallah ikhwan, ya, jangan sampai kita terjerumus kepada kemaksiatan di bulan yang suci ini, bulan yang dihormati ini. Dari mulai dosa yang paling besar, dosa yang tertinggi, dosa kesyirikan, menyekutukan Allah. Segeralah bertobat dari kesyirikan. Tentunya yang orang-orang kafir di luar Islam segeralah bertobat untuk kembali kepada agama Allah. La ilaha illallah. Yang merupakan ajakan seluruh para nabi untuk mengajak kaumnya kepada la ilaha illallah. Ya, ikrar bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu juga subhanallah kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Segeralah kembali orang-orang yang senantiasa percaya dengan, ya, barang-barang tertentu, diyakini bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, dengan batunya, dengan tongkatnya, dengan kerisnya, dengan pedangnya, dengan jimatnya, dengan wapaknya, dengan benang hitam yang dikalungkan di leher anak-anaknya, ya, dengan menyembelihnya kepada untuk selain Allah, dilempar ke laut sana, ya, dan dengan juga mengagungkan kuburan-kuburan tertentu, mendatanginya secara khusus, lalu dijadikan orang-orang saleh yang dianggap saleh di sana sebagai mediasi berdoa kepada Allah. Dan dosa-dosa yang lainnya, kesyirikan yang lainnya tinggalkan. Ya. Begitu juga ma'asyiral muslimin, kebidahan dalam agama. Hendaknya seorang muslim sadar dan wajib mengetahui bahwa kaidah beribadah di dalam agama kita harus betul-betul jelas. Ya, tuntunannya, contohnya, dalilnya, tata caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita melakukan satu tuntunan di luar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang dilakukan karena sekedar semangat, namun ternyata dari sisi tuntunan, dari sisi bimbingan, dari sisi contoh, dari sisi qudwah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan. Ma'atakum rasulu faqudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu kata Allah. Apa yang datang dari Rasul ambil, lakukan, ya, laksanakan. Dan apa-apa yang tidak datang, bahkan dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan. Perkara yang paling Nabi larang setelah kesyirikan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kalian jangan suka mengadakan perkara yang baru dalam agama. Kemudian ma'asyiral muslimin, begitu juga, ya, kemaksiatan yang disebutkan dengan syahwat, hawa nafsu, syahwat bahimiyah, syahwat syaitaniyah, ya, kecenderungan kepada maksiat kepada Allah, tinggalkan. Ya, saling membunuh, saling berperang, saling mencucurkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am, korupsi, begal, copet, mencuri, minum khamar, zina, na'am, menikmati atau mendengarkan musik dan seterusnya. Maka masalah tinggalkan. Ini di bulan haram. Subhanallah. Dahulu kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, mereka sangat mengagungkan bulan-bulan haram. Sehingga kalau sudah sampai ke bulan haram, sampai pedang mereka pun tidak ada yang berani dikeluarkan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, maka seyogianya kita hadirkan, ya, na'am, di sana ada teritorial namanya tanah haram. Ada teritorial namanya tanah haram yang kita kenal dengan Makkah dan Madinah. Bagaimana keutamaan amal saleh di sana dan bagaimana perbuatan dosa di sana. Itu teritorial yang disematkan oleh Allah dengan teritorial haram. Na'am, maka ma'asyiral muslimin, di sana ada gelar yang sama, hanya bedanya itu ada teritorial dan ini adalah yaitu zaman dan waktu, ya. Maka subhanallah, kita pun di bulan-bulan ini berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Insyaallah segala ketaatan kita kepada Allah, ya, akan bernilai agung dan bernilai istimewa di sisi Allah. Beda insyaallah tahajud antum di bulan halal dengan tahajud antum di bulan haram.
infak antum juga ada sama. Ya, kemudian zikir kita, salat kita, jamaah kita, ketaatan-ketaatan kita, sebagaimana dosa-dosa juga beda. Ya, kedudukan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka istahdir fi qulubikum ayuhal ikhwah. Hadirkan di hati-hati kita dan hati-hati antum semuanya keberadaan kita di bulan haram, jangan sampai lalai. Ya, na'am, tingkatkan kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah dan jauhkan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, itu mohon maaf barangkali ya, walaupun tidak ada hubungan dengan secara khusus dengan kajian kita dari pembahasan kita hati yang mentauhidkan Allah, namun fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu sekedar mengingatkan supaya atau semoga ada manfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah kita melanjutkan setelah pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu adalah bab yang ke-6, yaitu hati yang hanya takut kepada Allah. Hati yang hanya takut kepada Allah. Maka kita lanjutkan hari ini pembahasan yang ke-7, itu hati yang senantiasa sabar, Allahu Akbar, dan ridha dengan ketentuan Allah. Allahu Akbar. Sabar dan ridha dengan ketentuan Allah. Ya, atau yang kita kenal atau yang familiar di telinga kita, sabar dan ridha dengan takdir-takdir Allah. Khairihi wa syarrih. Baik itu ketentuan yang baik, ya, yang membahagiakan kita, yang membuat kita di atas kenikmatan, ataupun ketentuan-ketentuan yang kita anggap buruk. Kita anggap buruk. Ya, karena hakikatnya tidak ada ketentuan Allah yang buruk, kata kita anggap buruk. Ya, yang merupakan barangkali bencana atau musibah yang melanda kita. Ya, yang ya secara manusiawi, tabiat manusia tidak menyukainya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah, harus sesuatu yang wajib tertanam dalam jiwa kita, akhi fillah rahimakumullah, bahwa di antara rububiyah Allah, di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, tahu ya rububiyah? Rububiyah adalah perbuatan-perbuatan Allah. Ya, perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini. Yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Maka di antara rububiyah Allah yang wajib kita imani, ya, wajib kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muqaddirul asya. Ya, Allah lazat yang berbuat, satu-satunya yang berbuat di alam semesta ini. Dialah yang menentukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak akan lepas dengan ketentuan Allah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kecil maupun yang besar. Baik pada diri kita maupun di alam semesta. Jangan pesawat jatuh, akhi. Daun jatuh saja itu ketetapan Allah hari ini. Di depan rumah kita ada pohon misalkan apa di sini, jambu misalkan. Ya, lalu ada daun jatuh, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun daun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah ketahuinya. Dan itu dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Allah Azza wa Jalla, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kulla syai', segala sesuatu, ya, segala sesuatu kecuali dirinya sendiri, yaitu Allah. Khalaqnahu, kami ciptakan biqadar, dengan ketetapan dan ketentuan kami. Kulla syai' la yustathna minhu illa nafsah. Kalimat inna kulla syai'in yang artinya segala sesuatu,
Ya, maka tidak ada yang dikecualikan dari kata segala sesuatu ini kecuali dirinya sendiri. Karena dia tidak ada yang menentukannya dan dia tidak ada yang menciptakannya. Dia tidak ada yang mengaturnya. Ya, Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, qaimun bi nafsihi, dia berdiri sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Bahkan subhanallah akhi, kalau kita belajar tentang belajar tentang iman kepada takdir, al-iman dengan takdir yang merupakan salah satu rukun di antara rukun iman, kita akan dapatkan para ulama bahwa terjadinya sesuatu itu melewati 4 tahapan. Berapa tahapan, akhi? 4 tahapan. Ya, na'am. Terjadinya sesuatu itu melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama, ilmullahil azali. Ilmu Allah akan segala sesuatu yang akan terjadi di masa lampau, di masa azal. Bahkan jauh dari sebelum penciptaan langit dan bumi, akhi. Duduknya ana di sini dengan hostnya Akhil Karim yang kita muliakan. Di sini ada Ustaz Supardi sebagai kuda, akhi. Selesai, akhi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, selesai. Ya, hidupnya seseorang, matinya seseorang, nikmat dan sengsaranya seseorang di hari ini selesai, akhi. Ya, itu di bawah atau di dengan sepengetahuan ilmu Allah al-azali, ilmu Allah di masa yang lalu. Bahkan subhanallah sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah kitabatuhu. Allah pun catat. Allah catat sudah, tercatat semua. Ma huwa kana wa huwa makainun wa ma yakunu kaifa kana wa madza yakunu. Yang terjadi hari ini, yang terjadi di masa yang lalu, dan terjadi akan datang, dan apa bagaimana terjadinya tercatat. Ya. Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah yang mengena kita baik di bumi maupun pada diri kalian, kata Allah, illa fi kitabin, kecuali sudah tercatat, akhir. Tercatat. Min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, itu mudah banget buat saya. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu sangat mudah bagi Allah. Yang ilmunya la ilaha illallah. Ilmu kita ini, akhi, dibanding ilmu Allah, kata Nabi, seperti seseorang mencelupkan apa? Jarinya ke laut, lalu antum angkat, ada setetes air, itulah ilmu kita. Dibanding lautan, bahkan kalau lautan dilipatkan akan 7 kali lipat. Untuk dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, manafidat kalimatullah, tidak akan selesai untuk bisa menulis kalimat Allah, ilmu Allah. Maka tercatat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadir kulli syai' qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alf sana. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatu yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Iya. Subhanallah. Jangan segede antum, segede debu Allah tentukan. Na'am ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, tahapan yang selanjutnya setelah Allah mengetahui ilmu Allah al-azali, kemudian kitabatuhu, yaitu adalah masyiatuhu, kehendak Allah. Allah berkehendak. Ya, semua yang terjadi di alam semesta ini tidak akan luput dari kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha'u lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi.
Ya, tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa-apa yang kalian kehendaki ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Masyiatullah yang azza wa jalla. Ya, subhanallah. Masyiatullah subhanahu wa ta'ala, masyiat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, lalu terakhir yaitu ya tahapan terakhir setelah ilmu Allah, kemudian Allah catat, kemudian ini terjadi akan dengan Allah berkehendak untuk terjadi, terjadilah. Itu yang disebut dengan al-khalqu, penciptaan. Penciptaan. Segala yang ada di alam semesta ini, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mengadakan, menciptakan segala sesuatu, ya, kecuali dirinya sendiri. Nah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahkan segala perbuatan kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin, ini dari sisi bahwasanya Allah Al-Muqaddir, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Saya ingin tanya kepada semuanya, khususnya berkaitan nanti dengan pembahasan kita, hati yang senantiasa sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Saya ingin bertanya kepada semuanya, setelah kita ketahui bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi baik-baiknya maupun buruknya, musibah yang menimpa kita, naam, sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita, saya ingin tanya, setelah kita yakin bahwasanya yang mentakdirkannya adalah Allah, kira-kira zat yang mentakdirkannya maha berilmu apa maha bodoh? Maha berilmu, yang tidak pernah salah. Satu, yakinkan Allah tidak pernah salah, abadan. Yang salah adalah kita. Jadi di sini pun kita harus berbaik sangka. Bahkan tidak boleh menyalahkan Allah. Yang salah itu kita. Contoh, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Allah menentukan si fulan di surga, di neraka, beres. Tapi yang salah bukan Allah, kita. Allah menentukan si fulan di surga atau si fulan di neraka, yang salah kita. Allah nggak pernah salah. Naam, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga Allah yang menentukan segala takdir. Dia adalah zat yang maha rahim, zat yang maha rahman, yang sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Bukan dan dia tidak pernah mendolimi, dan dia tidak pernah zalim. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid. Rabbu tidak pernah mendolimi hambanya. Maka subhanallah, ketetapan-ketetapan yang terjadi pada hambanya adalah di bawah kasih sayang Allah, atau sifatnya Rahman dan Rahim, dan dia tidak pernah zalim. Allah tidak pernah zalim. Allah maha adil, tidak pernah. Dia tidak bijak, hakim. Maka alhamdulillah, dari keyakinan-keyakinan ini, bahwasanya yang menentukan segala sesuatu adalah Allah, dan Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah zalim. Allah tidak pernah tidak bijak, tidak hakim. Allah Subhanahu wa taala menentukan segala sesuatu dengan tetap sifatnya Rahmanur Rahim. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itulah yang keyakinan itulah yang menjadi penyejuk hati kita, penenang jiwa kita, peliup lara kita, ya, dan menjadi penguat iman kita ketika terjadi segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Khususnya ketika terjadi takdir-takdir barangkali yang tidak mengenakan kita, dari musibah-musibah yang menimpa kita. Ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, oleh karena itu orang-orang beriman, akhi, lihat di halaman 106, ya. Nah, ini bukunya ya, kalau ada yang menginginkannya atau membelinya, ada insyaallah di melalui Roja atau melalui panitia di pondok, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, akhi, ya,
menyebutkan bagaimana seorang yang beriman dia akan senantiasa tenang, tumakninah, damai, lapang, senyum ketika dia mendapatkan ketentuan, dia dapatkan ketetapan dan ketentuan Allah. Khususnya ketika yang menimpanya adalah ketentuan yang tidak mengenakannya. Musibah, sakit, bencana, kerugian, kematian, dan seterusnya. Lihat akhi, saya bawakan di halaman 106 surat At-Taghabun ayat 64. Sering kita dengar surat ini atau ayat ini. Qala Allah Azza wa Jalla ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidak ada musibah yang mengenai kita kecuali dengan izin Allah. Oke, kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa kita, musibah apapun yang menimpa kita tidak mungkin terjadi, tidak mungkin adanya pada diri kita illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Jadikan ayat ini sebagai kaidah. Segala sesuatu yang terjadi, termasuk dalamnya musibah yang menimpa kita. Hari ini kita masih dirundung misalkan, Masya Allah, wabah corona dan seterusnya. Itu dengan izin Allah. Mustahil, akhi. Mustahil terjadinya wabah ini, COVID-19, atau mungkin musibah-musibah yang lain, kalau tidak dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Lalu kata Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang menentukan takdir, yang dia itu menentukan takdir dengan ilmu dan tidak pernah salah, yang menentukan takdirnya adalah Maha Rahman dan Rahim, yang menentukan takdirnya adalah yang tidak pernah zalim, yang menentukan takdirnya yang Maha Adil dan bijak, yang sangat rahim kepada hambanya. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman tatkala turun musibah, ya, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Maksudnya hatinya akan senantiasa di atas bimbingan Allah, tidak tersesat, tidak galau, tidak cemas, tidak takut, tidak yaitu murka dengan ketetapan-ketetapan Allah, namun dia ridha, sabar dan beriman, sehingga Masya Allah, ya, dia tersenyum di setiap keadaan. Ya, dia berwajah ceria di setiap keadaan. Makanya lihat kata Nabi SAW, apa dalam hadisnya? Ajaban, ajaban. Menakjubkan sekali. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang yang beriman. Anda mukmin, sungguh menakjubkan urusan Anda. Bahwa bisa bagaimana? Apa yang dimaksud? Qala inna amrahu kullahu lahu khair. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Bahwasanya urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Baik di hadapan dia. In asabatu sarra, tatkala Allah melimpahkan kebaikan, tatkala melimpahkan nikmat, ketika Allah melimpahkan rahmatnya, syukur, dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak sombong, dia tidak lupa dari mengingat Allah, bahkan dia semakin tunduk kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, namun tatkala dia ditempa musibah oleh Allah, sesuatu yang memandaratinya, membuatnya yaitu tidak nikmat di dunia, sabar, dia bersabar, dia tahan, dia kekang, yaitu dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah di atas musibah yang menimpanya. Dia sabar. Masya Allah, kata Nabi, ajaban, sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, dalam poin di sini di halaman 106 saya sebutkan satu subtema, yaitu perbedaan antara al-qadar dan al-maqdur. Nah ini ya, agar kita sinkron. Ya udah kalau gitu Ustaz, kita tidur aja Ustaz sama dengan tempat Allah. Ya kalau gitu ya sudah, kita ya tunggu aja ketetapan Allah.
kita katakan akhi, al-qadar ya dan al-maqdur. Al-qadar yang ya di sini saya katakan bahwasanya al-qadar itu takdir memiliki dua makna. Pertama al-maqdur, al-muqaddir, ya, al-maqdur yang ditakdirkan. Yang kedua al-muqaddir yang mentakdirkan. Jadi akhi fillah berkaitan dengan sesuatu yang terjadi, maka ada dua sisi. Sisi pertama ada al-muqaddir yang mentakdirkan. Jelas kita sudah sampaikan tadi bahwasanya al-muqaddir yang mentakdirkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, adalah Allah. Dan dia Rabbul Alamin yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Termasuk mengatur urusan-urusan kita. Perbuatan-perbuatan kita. Maka ma'asyiral muslimin, ya, berkaitan dengan qada dan qadar dari sisi al-muqaddir. Al-muqaddir yaitu yang mentakdirkan, yaitu Allah. Maka kita, akhi subhanallah, jangan sampai kita berburuk sangka dengan Allah. Hendaknya kita ridha dengan ketetapan Allah, sabar. Karena yakin bahwasanya di balik takdir apa yang Allah takdirkan, ya, karena kita yakin bahwasanya siapa yang mentakdirkan, dan ada perkara-perkara baik di balik apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua dari sisi makdur. Dari sisi al-maqdur. Akhi fillah rahimakumullah, dari sisi al-maqdur yang ditakdirkan, ya, ada beberapa, ada terbagi dua, mungkin secara umum terbagi dua. Dari sisi al-maqdur yang ditakdirkan terbagi dua. Pertama dari sisi al-maqdur yang di luar kemampuan kita, di luar yaitu masyiah kita. Ada sesuatu yang terjadi tapi di luar kemampuan kita, di luar kehendak kita. Ya, di luar kehendak kita. Contoh apa, akhi? Misalkan qadarullah, ya. Misalkan kita terlahir dalam keadaan, maaf, misalkan cacat. Terlahir dalam keadaan cacat. Yang satu tidak bisa mendengar, tidak melihat, bisu misalkan. Terlahir cacat. Ya, kita ditakdirkan dengan sesuatu di luar kemampuan kita. Atau mungkin terjadinya sakit, gempa bumi, banjir bandang, di luar kemampuan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya akhi subhanallah, kembalikan. Ya, bahwasanya sesuatu yang terjadi pada diri kita di luar kemampuan kita, itu adalah, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ridha dan kita bersabar. Karena tadi yang mentakdirkannya adalah zat yang maha tidak pernah salah, zat yang maha bijak, zat maha adil, ya, zat yang maha rahim kepada hambanya. Dan di balik takdir-takdir tersebut ada hikmah-hikmah besar. Nanti akan kita sebutkan. Ya, agar kita semakin mantap menghadapi ketetapan-ketetapan Allah. Ternyata di sana ada berita-berita acara Allah, ada kabar-kabar gembira dari Allah, dari khususnya musibah-musibah yang Allah turunkan kepada hambanya. Ya, diketahui atau tidak diketahui, cepat ataupun lambat. Maka ma'asyiral muslimin, nah itu yang pertama. Yang kedua, ada al-maqdur, akhi, yang di situ ada saham kita. Di situ ada saham kita, ya, dari kehendak kita, dari perbuatan kita, dari masyiah kita, dari ikhtiar kita, yang memang manusia pun diberikan oleh Allah, akhi. Nah, ini penting sekali diketahui, bahwasanya difahami, manusia diberikan oleh Allah SWT juga kehendak. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang beriman beriman, kufur. Manusia juga diberikan oleh Allah yaitu hak memilih, ikhtiar, dan diberikan oleh Allah akal. Sementara Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ke tengah mereka yaitu membawa kabar gembira dan peringatan, yaitu para rasul yang menunjukkan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Nah, kalau ketetapan Allah ada kaitannya dengan masyiah kita, kehendak kita, perbuatan kita, di situ ada saham akal kita, baik dan buruk kita pahami. Lalu juga alhamdulillah, ya, telah datang pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dari para rasul yang mengajarkan dan menuntunkan bahwa ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini hak, ini batil. Dan kita terima dengan pemahaman, dengan akal yang sehat. Maka kalau terjadi setelah itu sesuatu, maka ayul ikhwah, disitulah nanti ada dosa dan ada pahala, ya, ma'asyiral muslimin. Maka ini terbagi dua. Sesuatu yang terjadi dan di situ ada saham perbuatan kita, dan kita pun tadi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan memilih. Ada perbuatan yang, ya, ada perbuatan yang kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin terbagi dua. Pertama, yang terjadinya kebaikan. Contoh masalah antum sudah salat asar belum? Sudah, Ustaz, berjamaah. Takdir Allah ketika sudah terjadi, tapi di situ ada usaha kita. Ada usaha kita. Ya. Nah, maka ma'asyiral muslimin, maka di situ ada pahala dan kita wajib bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita pun kembalikan bahwa yang terjadi dari kebaikan, walaupun di situ ada saham usaha kita, tidak lepas tanggung takdir Allah, berarti Allah menentukan kebaikan bagi kita. Oke? Kemudian ma'asyiral muslimin sebaliknya. Ya, kalau kita kalau yang terjadi pada diri kita keburukan dan di situ ada saham kita, ya, maka ma'asyiral muslimin, contoh misalkan yang terjadi apa? Oh, si fulan minum khamar, si fulan berzina, itu ada saham dia. Si fulan korupsi, ada saham dia. Dia sudah tahu, ya, dia sudah tahu bahwasannya itu haram, dan di situ ada hak memilih. Tidak dipaksa, kecuali kalau antum dipegang lehernya begini, lalu dihunuskan pedang, awas, minum khamar atau tidak. Kalau tidak aku bunuh. Kalau kita terpaksa minum, tidak ada dosa. Ya, maka itu kalau ada saham kita, ya, maka di situ ada dosa. Karena di situ ada saham perbuatan kita, maka ma'asyiral muslimin dari sisi takdir, ya, kita katakan ini qadarullah, tapi dari sisi lain kita tidak boleh berhujah dengan takdir, semata takdir, karena di situ ada saham kita. Ya, kenapa antum mencuri? Oh, ini takdir Allah, nggak boleh, haram. Ya, nah, maka ketika kita melihat dari sisi terjadinya sesuatu, itu takdir Allah. Tapi karena di situ ada saham manusia, ya, yang dia melakukan itu karena hawa nafsunya, pilihan yang buruk, maka dia tercela dan dia berdosa. Makanya di sini ada pahala dan dosa. Pahala dan dosa apabila sesuatu yang terjadi itu di situ ada saham kita dalam perbuatan, dalam kehendak, dalam masyiah, dalam pilihan. Saya akan contohkan satu hal. Ada dua orang membunuh, akhir. Ada dua orang membunuh. Yang satu tidak ada dosa, yang satu berdosa. Contoh apa? Dua orang membunuh anaknya. Dua orang membunuh anak. Ada bapak, dua-duanya membunuh anak. Yang satu membunuh anaknya, di mana kondisinya dia tidur di atas ranjang, ya. Lalu anaknya di bawah, ya. Lalu dia jatuh dari ranjang, nimpa anaknya mati. Dia dalam keadaan tidur, tidak sadar. Sementara yang satu, ya, melihat anaknya nakal, dia cekik lehernya, dia tonjok, dia tusuk, mati. Kira-kira sama apa beda? Pasti akan mengatakan beda. Yang ini berdosa, yang pertama tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada saham dia. Takdir. Takdir nggak, akhi? Anaknya mati ketimpa bapaknya, takdir nggak? Takdir. Ya, tapi tidak ada dosa karena di luar tidak ada saham ayahnya. Sebentar yang satu lagi dia berdosa, bahkan diancam dengan neraka Allah SWT. Kenapa? Karena dia bunuh anaknya, ada saham dia bunuh, dia cekik, ditusuk.
Maka ma'asyal muslimin, nah ini penting kita ketahui. Oleh karenanya, dan ini berkaitan dengan nanti ada orang, oh kalau gitu ya kita sudah ditakdirkan di surga atau di neraka, ya beres. Ngapain? Tapi amal. Kenapa kita beramal? Kita katakan tidak. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, akhi, sisi takdir adalah sisi rahasia Allah dan kita tidak tahu. Makanya akhi, urusan takdir tidak usah kita terlalu mendalam, cukup imani segala sesuatu terjadi dengan ketetapan Allah. Dan takdir itu, kata Ibnu Abbas, sirrullah, rahasia Allah di alam semesta ini. Takdir itu rahasia Allah di alam semesta ini. Kita ini rahasia tetangganya nggak tahu, apalagi rahasia Allah. Maka jangan antum berhujah dengan takdir Allah sebelum terjadi. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah, maka safe saja, imani saja dengan asumsi keyakinan yang mentakdirkannya Maha Rahim, Maha Bijak, Maha Adil, tidak pernah zalim dan tidak pernah salah. Santai, slow man kita, alhamdulillah. Yang kedua, dari sisi amal. Ya, dari sisi amal Allah, dari sisi kita, ya, dari sisi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beramal. Maka hendaknya kita sibuk dengan tugas kita. Tugas antum apa sih di dunia ini, akhi? Wa qul i'malu, kata Allah, beramallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, beribadah. Diperintahkan kita beramal, untuk diperintahkan kita beribadah, melaksanakan perintah-perintah, meninggalkan larangan-larangan, diberikan akal sehat, diberikan kemampuan memilih, diturunkan rasul-rasul untuk menjelaskan. Itu sisi kita dan itu akan dipertanggungjawabkan. Maka itu dari sisi kita. Maka tugas kita beramal. Tugas Allah adalah menentukan takdir. Biarlah Allah bertugas dengan kemuliaannya. Adapun kita sibukkan dengan tugas kita itu beramal. Dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Kekuatan akal, memiliki pilihan. Bahkan tadi Rasul diturunkan. Makanya nanti di sini ada dosa, ada pahala dan dosa. Sehingga akhi, saya ingin tanya. Ini ada khamr. Ini ada, katakan, susu. Oke? Naam. Kita bicara tentang diri kita. Ada khamr, ada susu. Ya. Kita tahu khamr itu haram dan susu halal. Ini haram, ini halal. Lalu kita diberikan kemampuan memilih dengan akal sehat kita, ya, bahwasanya ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Ya, dan kita diberikan keluasan memilih setelah kita tahu ini halal dan haram. Dan kita tidak dipaksa untuk milih salah satu dari keduanya. Antum masih milih khamar, kira-kira antum masuk neraka apa surga? Terancam neraka. Tapi berarti masuk nerakanya gara-gara siapa? Yang salah tuh antum juga. Allah tidak salah. Allah tidak pernah salah. Walaupun nanti walaupun semuanya dengan ketetapan Allah, tapi kedoliman antum dan keadilan Allah, bukan kesalahan Allah. Makanya dari sisi tentang ilmu takdir ini, ya, cukup di save saja iman dengan takdir, ya, lalu kita imani, dan adapun tugas tanggung jawab kita beramal, maka ma'asyal muslimin kita ditunjukkan dan diberikan keluasan dan fasilitas untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maka ma'asyal muslimin, semoga bisa dipahami, ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, terkait dengan takdir Allah, akhi fillah rahimakumullah, ya, khususnya takdir Allah yang tidak mengenakan kita, atau yang dikenal dengan musibah yang melanda kita. Ketetapan Allah yang terjadi pada diri kita, di keluarga kita, pada harta kita, ya, dan seterusnya. Maka subhanallah, manusia dalam menghadapi takdir-takdir seperti ini terbagi 4 golongan. Lihat di halaman 108 dan seterusnya. Manusia terjadi dalam 4 golongan. Golongan yang pertama, na'udzubillah, as-sakhit. Ya. Naam, yaitu dia murka dan marah dan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Baik dengan lisannya, dia mengatakan Allah tidak adil kepadaku. Ya, Allah zalim kepadaku. Dia teriak-teriak, niyah. Dia caci maki. Hatinya berontak. Tidak suka. Perbuatannya lalu diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang
ya sudah merugikan dirinya sendiri sebetulnya. Maka ini ayat ikhwan rahimakumullah, tipe manusia pertama. Tentunya ini tipe manusia yang ya tidak ada keimanan dalam hatinya, atau ada keimanan tapi keimanan yang sangat cetek, sangat lemah, sehingga dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Dia tidak ingat bahwasanya yang menentukannya adalah Dat yang maha adil, tidak pernah zalim, Dat yang maha ilmu, tidak pernah salah, Dat yang maha rahim, subhanahu, yang rahimnya melebihi ghadabnya, dan maha yaitu bijaksana. Masyaallah muslimnya kamu, Allah sebutkan orang seperti ini di dalam surat yaitu Al-Hajj ayat 22. Allah katakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang menyembah Allah dalam satu keadaan aja. Bagaimana? Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Yaitu tatkala dia ditimpa kebaikan, dia tenang, wah enak, dia bergembira, bahkan terkadang sombong. Kalau dia ditimpa kenikmatan, kebaikan, dia tenang. Tapi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhihi. Namun apabila dia ya ditimpakan satu bencana, berbaliklah dia ke belakang. Maksudnya dia kufur kepada Allah. Dia tidak mengimani Allah, tidak bersyukur kepada Allah, tidak beriman dengan takdir Allah. Maka khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Orang seperti ini rugi dunia akhirat, dan itu kerugian yang sangat nyata. Satu, akhir. Ya, orang yang apa? Marah, tidak suka, berontak. Ya, caci sini, caci sana, curhat sini, curhat sana, marah sini, marah sana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, akhi, yaitu yang bersabar. Ya. Nah, bagaimana ini kelompok kedua? Orang yang bersabar. Bagaimana ininya, sikap dan sifatnya? Sifatnya bahwa orang tersebut merasakan sakitnya, pahitnya, apa yang dia rasakan dari musibah atau ketentuan yang buruk. Namun dia jaga hatinya, dia jaga lisannya, dia tahan. Dia merasakan pahit. Karena kata orang lama di sini disebutkan as-sabru kas-sabiri, katanya. Sabar itu seperti buah sobir, murrun, sangat pahit. Dirasakannya fi madaqatihi walakin awaqibu ahla minal asali. Namun akibatnya lebih manis daripada madu. Nah, maka dia kekang. Nah, dia rasakan pahit, dia pun nangis, dia Masya Allah ya, merasa sempit, tapi dia berusaha untuk menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga yaitu tubuhnya, dan dia berusaha untuk mengetahui bahwasanya yang menentukan segala takdir ini adalah Allah. Sabar, tapi masih ada rasa pahit di sini. Ada rasa pahit, dia rasakan pahit. Apa yang dirasakan dapatkan dari musibah-musibah, tapi dia tidak luapkan, dan dia berusaha tahan hatinya, tahan lisannya, tahan anggota tangannya, kakinya, dan seterusnya. Subhanallah, dia bersabar. Wa basyiris sabirin, ya, berikanlah kabar gembira bagi orang yang sabar. Tapi masyaallah muslimin, tingkatan yang ketiga, dan ini lebih tinggi lagi, yaitu yang ridha. Masya Allah. Setelah tentunya dia sabar, dia pun ridha. Tahu ridha? Silakan masing-masing terjemahkan makna ridha. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinannya, Masya Allah, yang menetapkannya adalah Dat yang tidak pernah salah. Dat yang tidak pernah zalim tadi. Dat yang maha sayang, yang maha adil, bijak. Subhanallah, aku yakin. Maksudnya Allah tidak pernah salah. Sebelumnya aku yakin ini ketetapan Allah. Allah tidak pernah salah. Allah tetapkan ini di atas ilmunya yang benar. Allah tetapkan ini di atas yaitu kehendaknya yang penuh dengan bijak dan keadilan ridhanya. Nah, orang seperti ini, akhi, senang musibahnya sama saja. Karena dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya, bahwasanya faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka dia pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ridha. Yang tingkatan tertinggi setelah dia sabar, kemudian pun ridha, malah dia bersyukur ketika ada musibah yang bergelanda. Malah dia bersyukur ketika ada musibah yang melanda. Bahkan tenang jiwanya.
ada ketenangan di jiwanya. Ya. Kenapa? Karena dia pun yakini, selain dia meyakini bahwasanya yang mentakdirkan dan menetapkannya adalah zat yang maha segala-galanya, yang saya sebutkan tadi, maha alim, maha berilmu, tidak pernah salah, maha adil, maha bijak, tidak pernah zalim, maha hakim, dan subhanallah dia pun rahman dan rahim. Yang menentukannya adalah zat yang lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu menyalahi anaknya. Lalu dia pun yakin di balik musibah-musibah ini ada berita-berita acara Allah yang sangat indah. Nah, nanti akan kita sebutkan berita-berita acaranya. Ya, penghapus dosa, pahala, pengangkat derajat, bahkan ini tanda cinta Allah kepadanya. Masa dia bersyukur. Karena yakin inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, dan dia yakin di sana ada keutamaan-keutamaan yang dapatkan. Maka masalah ridho, masalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi misalkan dia pun memandang musibahnya itu, ya, misalkan ketika musibahnya dunia, dia pandang di sana ada musibah yang lebih besar, itu musibah agama. Bahkan ketika musibahnya musibah dunia, masya Allah di sana ada subhanallah saudaranya yang lebih besar musibahnya. Ya, dan seterusnya. Naam, dan hikmah-hikmah yang terkandung. Naam, di antara ikhwan yang membuat kita ridha, bahwasanya bahkan bersyukur terkadang tatkala mengalami musibah, kita harus yakini bahwasanya musibah itu atau takdir-takdir Allah yang buruk yang terjadi pada kita adalah sebagai penghapus dosa kita. Allah, Anda sakit, akhi. Anda terkena bencana. Masya Allah, terjadi malapetaka. Ya Allah, ternyata dapat kabar suaminya jatuh dari pesawat. Dan seterusnya, misalkan musibah-musibah melanda sekarang, Masya Allah, musim COVID. Dan seterusnya. Ya salam. Kata Nabi SAW, ma min musibatin tusibul muslim. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim illa kafarallahu biha anhu, kecuali Allah akan hapuskan dengan musibah itu adalah dosanya, ya, hatta syaukatu yusakuha, sampai duri yang menusuk. Antum ya lagi ngejahit itu terkena apa? Jarum tusuk. Wallahi itu penghapus dosa. Makanya masyaallah muslimin, rahmatullah, ya, bahkan akhi subhanallah. Di antara cinta Allah atau kehendak baik Allah kepada hambanya. Dengarkan. Lihat di halaman 113. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdi khaira." Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya. Bila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, ajjala lahul 'uqubah. Maka Allah segerakan, ya, yaitu akibat dari perbuatan dosanya di dunia, di dunia. Ya Allah, ya, walaupun kita berlindung tentunya dari akibat-akibat perbuatan dosa kita, dan kita meminta agar diampuni oleh Allah, namun ketika terjadi, ya, ketahuilah bahwasanya itu kehendak Allah baik bagi kita. Allah akan segerakan di dunia akibat dari dosa-dosanya. Musibah melandanya, sakit, ya, naam dan lain sebagainya dari musibah-musibah yang terjadi sebagai cara Allah menghapus dosanya, dan ini menandakan kebaikan. Sebaliknya, wa idza arada bi 'abdihi syarr, apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hambanya, amsaka anhu bidanbihi, maka Allah tahan ujian itu atau musibah yang sioginya turun kepadanya karena dosanya, hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah, sampai Allah akan balas dari kiamat. Ada orang akhi senantiasa bergimang dengan kemaksiatan, maksiat dan maksiat dan maksiat. Tapi masya Allah, dia semakin kekar badannya, semakin luas rezekinya, semakin kaya, semakin tenar, padahal dia pelaku maksiat. Dan subhanallah dia aman dari musibah-musibah. Baik dia kafir ataupun muslim. Maka ma'asyal muslimin, ketahuilah bahwasanya itu tipu daya Allah. Semakin dia, ya, maksiat, semakin Allah berikan keluasan. Itu tipu daya Allah. Allah berkehendak buruk padanya untuk nanti hasil perbuatan maksiatnya Allah akan balas nanti di hari kiamat. Maka ma'asyal muslimin, la ilaha illallah. Ini ternyata bagian dari, jadi kita ini jangan merasa aman, akhi.
Lama nggak kena musibah, maksiat jalan. Lama tidak ditegur oleh Allah, sementara dosa-dosa menumpuk. Aduh, ya jangan merasa aman. Jangan-jangan aku termasuk yang dikehendaki buruk oleh Allah. Walaupun kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, bukan berarti ingin kita keburukan, karena dat keburukan itu dat musibah itu buruk. Namun tentunya apa yang dibalik ya musibah itu yang kita harapkan, dan ya ketika terjadi musibah itu kita harus hadirkan bahwa ini insya Allah bagian dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, apa yang dikehendaki oleh Allah dari musibah kita adalah juga pahala. Yang satu, akhi, saya ingin tanya. Yang satu influenza, yang satu kanker. Kira-kira beratan yang mana? Nggak usah ditanya, Ustaz. Tapi antum mau influenza mau kanker? Waduh, Ustaz, jangan juga. Tapi dengar kata Nabi SAW, ketika itu terjadi, ya, maka kata Nabi, inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Ya, bahwasanya sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Ya, satu, besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Jadi yang terkena kanker, kalau Allah takdirkan terjadi pada dirinya kanker, dengan yang terkena influenza, sekarang influenza, Masya Allah, hadirkan di situ ada pahala. Lalu kata Nabi, wa innallaha idza habba qauman, dan sesungguhnya Allah apabila ingin menguji seseorang, sedang mencintai seseorang, Allah sedang mencintai kita. Masya Allah, akhirnya dicintai oleh Allah. Tapi konsekuensinya di antara ya ciri Allah cinta kepada kita, ibtalahum, Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Menguji hambanya untuk sebagai bentuk cintanya, dan Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah akan ujinya. Lalu kata Allah, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sab. Maka barang siapa yang ridha, maka dengan apa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya dari musibah-musibah, dia akan mendapatkan keridhaan Allah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. Dan siapa yang dia sakit, yaitu murka, maka dia pun akan mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya, itulah barangkali ya kalau disimpulkan ada 3 poin. Poin pertama, wajibnya kita iman dengan takdir. Dan mengimani siapa yang dan mengimani siapa yang mentakdirkan. Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin apapun terjadi tanpa izin Allah. Yang kedua, dari sisi yang ditakdirkan. Ya, dari sisi yang tidak ditakdirkan sudah saya sebutkan tadi. Ada yang ditakdirkan di luar kemampuan atau di luar di situ saham perbuatan kita. Maka Masya Allah, tidak ada dosa dan di situ, dan kita pun harus ridha karena yang mentakdirkan Allah. Dan ada yang ditakdirkan, yaitu ma'asyarul muslimin, di situ ada saham perbuatan kita. Kalau ditakdirkannya baik, bersyukurlah. Kalau ditakdirkannya buruk, ingatlah di situ ada saham Anda berdosa. Ya, dan jangan dijadikan hujah kecuali ketika ingin bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dijadikan hujah. Kenapa antum akhi minum khamar? Ya itu kan takdir Allah. Lah, kecuali kalau antum tobat. Qadarullah, astagfirullah, ya Allah, akhi ustaz, qadarullah Anda berbuat maksiat. Qadarullah. Untuk bertobat boleh. Naam, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bahwa manusia subhanallah bertingkat-tingkat dalam menerima takdir. Naam, ada yang marah, ada yang sabar, ada yang ridha, ada yang bahkan bersyukur. Ini sesuai dengan kekuatan imannya, ya. Yang paling tinggi yang bersyukur. Kenapa? Karena ternyata subhanallah di balik takdir-takdir yang Allah tentukan, khususnya yang berkaitan dengan musibah-musibah, subhanallah di sana ada berita-berita acara Allah indah. Allah sebagai bukti cinta, penghapus dosa, pengangkat derajat, bahkan subhanallah ada pahala yang besarnya sesuai dengan besarnya ujian. Aku lupa lihat, barangkali itu mohon maaf yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Naam, Allahu ta'ala alam. Bila ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan bila ada yang belum dijelas silakan barangkali kita seperti biasa buka pertanyaan. Tafadhal, ana serahkan kembali kepada host di Roja. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas
penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini di bab ke-7, hati yang senantiasa sabar dan ridho dengan ketentuan Allah. Nah, ikhwatal Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Umu Isna di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, alhamdulillah Allah anugerahi kami seorang anak yang soleha. Sudah 10 tahun terakhir kami ikhtiar untuk bisa mendapatkan anak yang kedua, tapi Allah belum memberikan amanah tersebut. Pertanyaannya, bagaimana agar hati saya selalu ridho ketika ada tekanan dan pertanyaan-pertanyaan dari luar? Kenapa saya tidak kunjung hamil lagi, dan juga tuntutan dari anak pertama yang selalu merengek minta adik. Kadang saya merasa tanda kutip tidak berguna, Ustadz. Mohon nasihatnya. Syukran. Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu dan ukhti yang bertanya. Jawabannya sudah ada dalam ceramah saya dari awal. Bahwa adanya anak, tidak adanya anak, hamil lagi atau tidak, itu kemauan siapa, kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lepas dari takdir Allah. Ya. Dari sisi kita barangkali ini musibah, ini ujian. Kita ingin punya anak lagi, adiknya pun merengek tadi, bapaknya merengek juga kali. Ingin punya anak. Ya. Maka subhanallah, tenangkanlah jiwa kita dengan iman dengan takdir Allah. Iman dengan takdir Allah. Ajak anak untuk ajak suami kita untuk beriman. Setelah kita tentunya. Ajak anak kita untuk beriman dengan takdir Allah. Siapa yang mau tidak punya anak lagi? Alhamdulillah. Ya, sehingga kita tadi sabar, apalagi sampai kepada ridho, apalagi sampai bersyukur. Baik. Kemudian berbaik sangka dengan Allah. Ya, berbaik sangka dengan Allah. Allah katakan asa antuhibbu syai'an fa ansa antakrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum wa ansa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Barangkali kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, ternyata itu lebih baik bagimu dari Allah, dari sisi Allah. Lebih baik bagimu. Dan terkadang kalian menyukai sesuatu, terkadang itu buruk bagimu. Allah Allah. Ya, masalahnya bukan punya anak atau tidak punya anak. Masalahnya pertama, ridho atau tidak kita dengan tetapan Allah. Yang kedua, ya, yaitu kita belum tahu apakah punya anak lebih baik atau tidak punya anak lebih baik. Ya, sementara kita harus berbaik sangka dengan Allah, dan Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Ya, Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Naam, ma'asyal muslimin, kalau persangkaan hambanya baik maka baik, buruk-buruk maka baik sangka dengan Allah SWT. Kemudian ini tentunya tidak menutup untuk kita terus berusaha. Kenapa tidak? Tapi ingat, usaha adalah sebagai sebab yang diperintahkan, tapi tidak menentukan hakikat. Hanya sebagai penunjang, tapi tidak menentukan hakikat. Hakikatnya adalah Allah. Kita ini punya ikhtiar. Kata orang-orang, kita hanya punya syariat. Hakikatnya adalah Allah. Kita pun jangan bergantung kepada usaha. Betapa banyak orang yang masya Allah berusaha, tapi tidak ada juga. Ya sudah memang. Ya, kita hanya sekedar berusaha. Adapun hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak menutup kita usaha, tapi ingat bahwasanya usaha itu tidak menentukan hakikat. Yang menentukan hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak kalah penting, Bu, ma'asal ikhwah, dan kita semuanya dalam urusan seperti ini melihat kepada yang lebih rendah dari kita. Kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang lebih rendah dari kita. Dalam urusan dunia khususnya. Ya. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan melihat kepada yang lebih luas dari kita. Itu lebih azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Ya, itu lebih membuat kalian tidak, yaitu mengingkari nikmat Allah. Lebih kalian bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya subhanallah. Akan kalimat muncul alhamdulillah ketika kita melihat yang lebih rendah.
Ya Allah, si fulan sudah bertahun-tahun anak satu pun tidak punya. Kemudian si fulan bertahun-tahun punya anak, anaknya nggak soleh-soleh. Gitu. Masya Allah. Kan banyak yang begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ada alhamdulillah. Tapi kalau kita melihatnya kepada oh si fulan, Masya Allah, anaknya banyak, soleh-soleh semua. Kita gimana, kapan? Anda tidak akan bersyukur kepada Allah. Maka lihat yang lebih rendah daripada Anda. Allah alam. Ya, semoga Allah memberikan saya, ya kita semuanya, ya dan khususnya yang bertanya, keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, yang insya Allah bisa menjadi celengan, ya dan saham kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka dzurriyyatan thayyibah. Wallahu ta'ala alam. Na'am. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Isna yang berada di Bogor. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terkait dengan sholat istikharah, terlintas dalam benak saya kadang-kadang tentang apa gunanya memohon dan berdoa serta berusaha selama ketetapan Allah adalah yang akan terjadi. Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus, tapi itu talbis iblis. Hati-hati, itu iblis memang. Ngapain saya berdoa? Mati-mati juga. Ngapain kita berdoa? Sakit-sakit juga gitu. Ngapain saya berdoa? Nanti anak satu-satu juga. Ini talbis iblis. Ini orang sok you know. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa jangan kita terlalu masuk urusan takdir, cukup imani. Semua terjadi dengan ketetapan Allah. Imani. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak, Allah tidak pernah salah, Allah Maha berilmu, Allah Maha Rahim. Sehingga ketika terjadi sesuatu kebaikan, alhamdulillah. Ketika terjadi satu keburukan, qadar Allah. Semua takdir Allah. Tenang kan? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian tidak putus asa dengan apa-apa yang tidak mengenai kalian dari kebaikan dan tidak juga melakukan congkak dan terlalu gembira dan bahagia dengan kebaikan yang kalian dapatkan. Bilang alhamdulillah dan bilang qadar Allah. Alhamdulillah bila datang kebaikan, qadar Allah tidak datang kebaikan. Sekali lagi, saya tegaskan lagi bahwa urusan takdir urusan Allah. Siap saja. Dan urusan takdir rahasia Allah. Cukup imani, jangan terlalu masuk dalam urusan takdir. Muncullah nanti Jabariyah yang mengatakan, tuh kayak mengatakan tadi, ngapain aku berdoa? Sudah Allah tentukan semua. Ini Jabariyah namanya. Ya, menyerah dengan takdir. Ya, ada yang Qadariyah, yang dia mengatakan aku kok semuanya, aku lihat mau ke tangan, mau ke kaki, mau pergi, mau datang, aku kan Qadariyah. Dia tidak beriman dengan takdir. Segalanya aku. Makanya Qadariyah kata Nabi majus. Dia majusi. Karena menganggap manusia juga adalah pencipta. Pencipta perbuatannya. Padahal Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Oke, jangan terlalu masuk. Cukup imani segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Allah tidak pernah salah dan itu rahasia Allah. Rahasia tetangga aja kita nyari-nyari susah. Rahasia Allah. Dan tenang saja. Slow man. Yang maha bijak, yang maha rahim, yang tidak pernah zalim. Ya. Nah, dan dia pun berilmu tidak pernah salah. Itu tugas dan itu tugas Allah. Ini adalah tugas Allah. Nah, di sisi lain ada tugas kita. Tugas kita beramal. Tugas kita beramal. Ya. Maka sibukkan dengan tugas kita. Ya. Sibukkan dengan tugas kita. Karena takdir Allah pun ya tentu saja terjadi dengan sebab. Mas, sekarang Anda kenyang. Takdir Allah enggak tuh? Mas, itu siapa Ustaz Supardi? Anda kenyang, takdir Allah bukan? Hanya orang yang tidak berakal mengatakan, nanti aja tunggu kenyang. Tunggu kenyang, waktunya kenyang-kenyang, ya, nggak ada usaha untuk masak nasi, akan ada usaha. Ya, lalu dia ambil piring, dia centong, lalu dia kunyah. Bukan kayak itu usaha antum. Jangan antum pernah bilang, oh nanti juga kenyang. Mas, mau punya anak enggak? Ya, mau Ustaz. Terus ya udah nikah, mau enggak usah, dan juga takdir Allah. Waktunya punya anak kok. Ini hanya orang gila yang ngomong kayak begitu. Yang akalnya tidak sehat.
Ada usaha kita di situ dan memang Allah perintahkan kita usaha. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, ya, kita harus sibukkan dengan tugas kita. Jangan kita sibuk dengan rahasia Allah. Sudah, tenang aja. Yang rahasia, yang membuat rahasia, dat yang dah selesai urusan kita. Tenang dengan dia, Allah SWT. Ingat tugas kita adalah berbuat. Wa qul i'malu. Makanya Allah sering ulangkan wa amilus shalihat, wa amilus salat, wa amilus salat. Saya ingin tanya, syarat beramal soleh apa? Satu, Anda Islam. Yang kedua, berakal. Ya, balik, yang sudah mulai memiliki kemampuan, pilihan. Ya, maka masyaallah muslimin rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebab-sebabnya. Sebab sakit, sebab sehat berobat. Dan sebab apa namanya, sehat berobat. Kemudian sebab kebaikan juga bisa berdoa kepada Allah. Allah perintahkan berdoa. Lalu kalau begitu Allah sia-sia. Kalau menurut pendapat Anda, buat apa aku berdoa? Berarti Allah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Tidak. Ya. Lalu Allah Subhanahu itu ya. Jadi dengan sebabnya. Ya, maka sempurnakan yang merupakan kewajiban kita. Itu talbis iblis. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita beramal, berdoa, berobat, ikhtiar, mencari untuk kaya. Ya sudah cari, antum bisnis sana. Hanya orang tidak berakal, ingin kaya duduk aja di rumah. Ada sebab, ada usaha kita. Dan dari sisi itu juga nanti ada pahala dan dosa. Kalau ada usaha saya sebutkan tadi, ada sesuatu yang terjadi di situ, ada saham kita. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dan yakinkanlah Allah tidak akan menyanyiakan usaha hambanya. Allah tidak akan menyanyiakan usaha hambanya. Ya, Allah katakan walladzina jahadu fina, siapa yang sungguh-sungguh dijalankan. Dan hadiyanahum subulana, akan kami tunjukkan jalannya. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melakukan ketaatan. Ya, jangan-jangan antum nanti ya udahlah tidur aja nggak sholat maghrib, waktunya masuk surga. Jangan-jangan kayak gitu nanti. Nah, ini adalah talbis iblis, ini tidak benar. Maka sederhananya saya katakan, biarlah Allah berrahasia. Dan tenanglah dengan rahasia Allah takdir itu. Dan sibukkan kita dengan tugas kita. Kita ada tugas. Makanya Allah berikan fasilitas-fasilitas untuk bertugas. Dari mulai fasilitas jasmani yang sehat. Allah berikan kita ikhtiar, pilihan. Allah berikan kita akal untuk memilih. Dan Allah menunjukkan kita jalan. Makanya diutuslah Rasul menjelaskan ini hak, ini batil. Sehingga ketika kita salah memilih, bukan salah Allah. Makanya akhirnya ketika antum ditakdirkan neraka, yang salah antum, Allah tidak pernah salah. Itu di atas keadilan Allah dan kedoliman antum. Wa ma dhalamahumullah. Allah tidak pernah mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Namun sendiri mereka sendiri yang melakukan kedoliman. Nah. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol. Nah, mohon maaf ya, barangkali pembahasannya terlalu panjang sehingga pertanyaan kesempatannya sedikit ya. Namun insya Allah semoga pembahasan ini sebetulnya bukan pembahasan yang baru di telinga kita, apalagi ahlus sunnah ya, yang masalah cinta dengan ilmu, cinta dengan mengaji ya, dan memang harus kita ngaji ya untuk supaya semakin kita paham ya, khususnya tentang perkara-perkara yang terkadang kita keliru di sana, yaitu khususnya masalah takdir ini, yang dimana alhamdulillah hati yang mentauhidkan Allah ini bagian daripada tauhid, al-imanu bil qadar. Hati dengan mentauhidkan Allah, hati yang akan tenang, damai, lapang. Dengan apa? Salah satunya dengan beriman dengan ketetapan-ketetapan Allah, dengan takdir-takdir Allah. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, itulah yang harus ditanamkan dalam jiwa kita. Harus kita imani bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah diketahui sebelumnya, telah dicatat sebelumnya, telah melalui kehendak Allah, dan Allah yang menentukan. Dan Allah tidak pernah salah. Allah berilmu, Allah bijak, Allah tidak pernah zalim. Rahim Allah ketika menentukan segala sesuatu. Yang salah adalah kita. Kemudian ma'asyarul muslimin, jangan kita berhujah dengan urusan takdir karena kita melakukan maksiat atau karena kita malas. Ya, ketahuilah bahwasanya tadi sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan di akhir. Ingat bahwasanya urusan takdir rahasia Allah. Ya, yang kita tidak tahu kecuali setelah terjadi. Namun kita punya urusan kita beramal. Beramal. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi dan di situ tidak ada saham amal kita,
Allah tidak tentukan dosa dan atau pahala di situ. Ya, kayak tadi Allah ciptakan antum hitam atau putih, pendek atau ketinggian. Nggak ada dosa di situ karena antum tidak ada saham antum. Ya, tapi kalau antum iris tangan antum, kalau antum minum darah antum, itu ada dosa antum karena di situ ada saham perbuatan antum. Setelah antum tahu, setelah antum Allah berikan akal dan Allah berikan antum kemampuan, ikhtiar, dan Allah telah jelaskan melalui Rasul bahwa itu adalah haram, lalu tetap Anda lakukan. Sementara Anda tidak dipaksa untuk melakukan itu, ada saham Anda di situ. Maka sibukkan dari sisi kita untuk beramal dan beramal. Kemudian ikhwan, jadilah orang yang Masya Allah, selain bersabar, kemudian kita pun berdoa kepada untuk menjadi orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Ridho dengan ketetapan. Wallahi keriduan kita dengan ketetapan Allah, kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Apalagi kita cinta dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur karena kita tahu di balik ketetapan-ketetapan Allah, khususnya ketetapan barangkali yang tidak mengenakan kita, musibah yang melanda, itu adalah di situ ada hikmah-hikmah, berita-berita acara indah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.